sebagai cikgu kalau di Indonesia Pak Guru. Malam ini saya bersama dengan teman-teman sekalian dari Malaysia dan Indonesia. Jadi kita akan menjadi satu kumpulan FSIK Nusantara. Jadi malam ini kita akan berguru dengan Pak Harnom Megantara dari Garut, Jawa Barat. Dengan itu saya mempersilakan Pak Harnom dengan segala hormatnya. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang mau belajar mengenai aplikasi Appsit? Salam kenal dari saya. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, tapi di sini saya wacananya itu kita men-share ilmu lah, saling berbagi ilmu. Karena mungkin sekarang saya yang nge-share ilmu, tapi di kemudian hari mungkin saya yang belajar ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini Pak Harnom bisa tunjuk dulu wajahnya untuk permulaan. iya. Nah, kemudian nanti klik present now sebentar lagi. Udah kelihatan? Iya, kelihatan ramai. Presentasi saya udah kelihatan? Ya, sudah kelihatan juga. Oke, selamat datang ya peserta pembelajaran aplikasi digital seluler berbasis mobile apps development. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang bisnis kita udah masuk ke era digital transformasi ya, di mana yang dulu pencatatan kita masih menggunakan pencatatan manual, yaitu lewat book itu. Dengan hadirnya Microsoft Excel, itu membantu kita dalam sistem pencatatan, baik itu pencatatan dalam hal kantoran, administrasi, ataupun yang lainnya. Tetapi untuk sistem saat ini, pencatatan semi digital dengan bermodalkan Microsoft Excel saja itu tidak cukup. Mengapa? Karena Microsoft Excel tidak bisa digunakan secara mobilitas. Perlu dukungan tool untuk bisa menunjang dan mempercepat kinerja dari aktivitas kita. Nah, kita bicara mengenai bagaimana cara mempermudah pekerjaan melalui digital platform ya. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah Appsit. Kenapa? Karena Appsit itu lebih efektif lah, lebih fleksibel dibanding dengan tool-tool lain. Karena Appsit menawarkan trialnya itu adalah unlimited data dengan membatasi user pemakai. Berbeda dengan aplikasi lain, dia untuk trialnya itu dia hanya memberikan masa berlaku atau waktu ya, biasanya 15 hari atau 30 hari. Dan kelebihan Appsit ini adalah dia template-nya itu berasal dari kita, berbeda dari aplikasi lain di mana template-nya sudah disediakan. Dan kita tidak bisa jauh lagi dari template yang sudah mereka sediakan. Apa itu Appsit dan bagaimana cara memulainya? Nah, Appsit adalah sebuah platform digital yang dapat menghubungkan file Microsoft Excel atau spreadsheet menjadi sebuah aplikasi digital. Di sini ada file Microsoft Excel ya, yang kita unggah ke penyimpanan cloud, lalu dihubungkan dengan Appsit sehingga menjadi aplikasi. Secara logiknya, kita siapkan dulu template-nya, lalu template tersebut kita hubungkan dengan Appsit dan diolah dengan Appsit sehingga menjadi sebuah aplikasi. Nah, file apa saja yang disupport sama Appsit? Yaitu pertama yaitu file Microsoft Excel dan spreadsheet. Lalu penyimpanan apa yang support sama Appsit? Google Drive, Office 365, Dropbox, OneDrive, sama Box. Lalu penyimpanan hostingnya yaitu SQL. Dan ada platform selain dari yang disebutkan
di atas yang bisa disupport sama AppSheet yaitu Smartsheet dan Salesforce. Lalu AppSheet ini bisa bekerja di mana? Yaitu di web maupun di mobile. Jika web kita bisa menggunakan Windows ya, atau Linux atau sistem operasi lainnya. Sedangkan untuk tipe mobile, dia bisa diakses melalui Android, Windows Phone maupun iOS. Tetapi untuk Windows Phone, dia masih menggunakan sistem web. Karena di Windows Phone tidak ada untuk instalasi AppSheet-nya. Berbeda dengan iOS dan Android di mana AppSheet sudah tersedia di App Store maupun di Google Play Store-nya. Nah, fitur apa saja yang disupport sama AppSheet? Yaitu fitur image ya, capture image secara langsung, log location, scan barcode, delivery notifikasi, general report, send email, with dashboard, signature, work offline, install across device, integrasi platform, dan bekerja secara logik. Artinya, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa menggunakan fitur ini secara cuma-cuma hanya dengan memakai versi free. Tidak ada batasan antara versi yang berbayar maupun versi free untuk fitur yang disediakan oleh AppSheet. Nah, di sini saya akan bicara dulu mengenai gambaran umum ya. Ini khususnya bagi teman-teman pemula yang sedang belajar AppSheet agar lebih mengingatkan kembali bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan spreadsheet menjadi sebuah aplikasi. Di sini saya menggunakan Google ya untuk sampelnya. Mengapa saya menggunakan Google? Karena kecenderungan orang hampir 90% itu mempunyai akun Google dibanding dengan akun yang lainnya. Nah, pertama-tama kita masuk ke akun Google kita dengan memasukkan email dan password. Setelah itu, barulah kita masuk ke Google Drive-nya. Ini tampilan dari Google Drive-nya. Pilih upload template jika filenya itu sudah ada. Tapi jika teman-teman belum ada filenya yang akan dijadikan aplikasi, maka teman-teman klik spreadsheet-nya ya, untuk membuat template baru, yaitu yang ada di sini. Ini merupakan spreadsheet-nya, hampir sama kayak Excel, di mana si AppSheet hanya bisa membaca kolom header paling atas. Jadi ini adalah kolom header yang akan dijadikan pertanyaan untuk aplikasi. Lalu bagaimana kalau misalkan mulai dari kolom B sampai dengan kolom I ini berada di kolom A2 ke bawah, maka itu akan dinyatakan sebagai jawaban dari pertanyaan name ini. Jadi si AppSheet tidak bisa membaca kolom header ke bawah. Kolom header haruslah di atas. Pertanyaannya, kalau saya memakai merge gimana? Ya nggak apa-apa. Itu tidak akan jadi masalah. Yang penting ada struktur kolom, misalkan di kolom 3 ini yang terus beruntunan ke samping dan tidak terpisahkan. Sehingga si AppSheet bisa membaca bahwa kolom yang berderetan ke samping tersebut merupakan kolom header-nya. Nah, setelah template-nya kita siapkan, barulah kita koneksikan ke AppSheet-nya. Caranya bisa langsung pada spreadsheet-nya dengan mengaktifkan add-on AppSheet, atau dengan cara kedua yaitu kita buka tab baru lalu klik www.appsheet.com seperti ini. Lalu kita pilih login ya. Yang nantinya akan muncul seperti sign in with. Pastikan kita sign in berdasarkan template di mana template tersebut kita buat. Misalkan barusan kita contohkan adalah Google, maka kita pilih Google. Setelah itu kita pilih akun yang barusan kita buat template-nya. Nantinya akan ada pertanyaan, AppSheet ingin mengakses akun Google Anda.
Silakan teman-teman pilih izinkan dan nanti akan masuk ke webhook AppSheet-nya seperti ini. Ini adalah tampilan AppSheet 2019 yang belum diupdate. Oke. Yang paling atas ini adalah menu header akun AppSheet, di mana terdapat informasi mengenai email kita. Dan ada My App, My Account, Sample, Support, dan More. Selanjutnya, untuk membuat aplikasi, teman-teman tinggal mengklik New App ini. Lalu, apa perbedaan antara deploy sama prototype? Kalau deploy merupakan list aplikasi seperti prototype di bawah ini, kayak library sampai dengan bicycle renting, list aplikasi yang menggunakan sistem berbayar. Nantinya, kalau teman-teman menggunakan aplikasi dengan plan berbayar atau menggunakan sistem bayar, maka si aplikasi tersebut akan berada di atas prototype ini. Sedangkan kalau prototype adalah list aplikasi yang masih dalam tahap percobaan atau bisa dibilangnya yang masih menggunakan sistem pre. Lalu ada satu lagi, co-author apps. Co-author apps itu muncul jika master aplikasinya itu di-share dari email lain atau email teman kita ke email kita, maka akan muncul. Oke, selanjutnya kita akan membuat aplikasi baru, yaitu dengan cara mengklik New Apps. Nantinya akan tampil seperti ini. Ada Start with your data, Start with ide, Start with sample app. Perbedaannya, kalau Start with your data, yaitu kita akan membuat aplikasi berdasarkan template yang sudah kita buat. Untuk Start with an idea, di mana kita akan membuat aplikasi, tetapi kita belum mempunyai template-nya. Maka AppSheet akan menyarankan beberapa template untuk dijadikan aplikasi. Kalau yang ketiga, ini adalah full sampel aplikasi yang disediakan sama AppSheet. Jadi teman-teman nanti coba aja untuk pembelajaran mengenai aplikasi AppSheet, teman-teman juga bisa mengcopy sampel apps atau teman-teman mengcopy juga dari portofolionya, portofolio AppSheet itu ada di www.appsheet.com portfolio. Nah, di situ teman-teman tinggal mengklik beberapa mitra AppSheet ya yang sudah join sama AppSheet yang mempunyai sampel publiknya. Jadi teman-teman bisa mengcopy. Selain dari sampel AppSheet yang disediakan oleh AppSheet sendiri. Oke, di sini kita akan mengklik Start with your own data. Nantinya akan tampil seperti ini, di mana kita akan ditanyakan mengenai judul aplikasi kita dan kategorinya apa. Lalu kita isikan nama aplikasi dengan kategorinya. Setelah itu kita klik Next. Nanti akan diarahkan ke spreadsheet Google Drive-nya, di mana kita harus mencari file template yang sudah kita siapkan yang akan dijadikan aplikasi AppSheet. Teman-teman tinggal memilih template-nya. Teman-teman nanti bisa mengklik double secara 2 kali atau mengklik 1 kali dan memilih select untuk Excel-nya ya, yang akan dijadikan aplikasi. Dan nantinya setelah proses itu selesai, maka teman-teman akan masuk ke menu seperti ini, web pengolahan datanya. Nah, untuk teman-teman yang masih belajar, yang masih awam, teman-teman jangan dulu bingung mengenai cara pembuatan aplikasinya. Sebenarnya asal teman-teman rajin, tekun, terus diolah, nantinya teman-teman bakal cepat bisanya. Nah, di sini AppSheet mempunyai beberapa menu di dalam webhook-nya, yaitu menu info, menu data,
menu UX, menu behavior, security, intelligence, user, dan manage. Kalau untuk menu info sendiri, itu tujuannya yaitu untuk menginformasikan segala aktivitas aplikasi, informasi aplikasi yang kita buat. Khusus untuk aplikasi ini. Nantinya seperti flowchart seperti ini, ya, ini otomatis di-generate sama AppSheet. Terus ada dashboard. Dashboard itu hampir sama kayak My Account lah. Informasi mengenai aplikasi, keseluruhan aplikasi. Terus ada properties, di mana propertiesnya kita itu bisa mengganti nama aplikasi dan error. Si AppSheet bakal masih tahu jika ada kesalahan mengenai aplikasi kita. Lalu ada menu data. Menu data ini adalah menu di mana segala data yang dijadikan aplikasi ada di sini. Ya. Baik itu menggunakan satu spreadsheet maupun beberapa spreadsheet, baik menggunakan satu table maupun beberapa table adanya di table ini. Table ini yang akan ada propertiesnya, yang ada settingannya. Ini merupakan settingan dari table sendiri, ya. Nanti ada kolom, di mana kita juga bisa men-setting dari setiap kolom tablenya. Lalu ada slice ini hampir sama kayak filter data. Lalu ada user setting, perintah tambahan untuk setting aplikasi. Selanjutnya ada UX. UX adalah segala jenis tampilan yang disediakan oleh AppSheet. Jadi teman-teman mau men-setting tampilannya seperti apa, adanya UX. Ada UX, ada brand, ya. Brand itu untuk temanya, untuk icon. Lalu ada format rule, ini seperti conditional formatting, di mana kita bisa men-setting beberapa fitur ya untuk tampilan. Itu adanya di format rule. Lalu ada option mengenai opsi dari aplikasi kita dan lokalis. Selanjutnya ada behavior, di mana behavior ini adalah perintah tambahan yang tujuannya yaitu untuk memberikan perintah tambahan dari data atau sebagai mempercantik dari UX kita, bisa juga. Lalu itu adanya di action ya. Kalau di workflow ini mengenai email. Report email berdasarkan tindakan. Kalau report berdasarkan report, dia itu reportnya di jadwal. Tidak seperti workflow, di mana workflow ini dia memberikan notifikasi berdasarkan action-nya, berdasarkan tindakannya. Lalu ada chatbot dan offline sinkron. Lalu selanjutnya ada security, di mana security ini merupakan sistem keamanan AppSheet yang disediakan oleh AppSheet mengenai sistem keamanan untuk aplikasi kita. Ada require sign-in, security filter, domain authentication, dan option. Selanjutnya ada menu user. Menu user ini adalah untuk kita bisa membagikan aplikasi kita digunakan oleh siapa saja, atau kita bisa memberikan master aplikasi kita untuk siapa aja, adanya di sini, di user. Nah, untuk pemula, menu paling penting dari AppSheet sendiri yaitu AppSheet Info, AppSheet Data, AppSheet UX, AppSheet Behavior, Security, dan User. Tetapi untuk pemula yang awam, itu fokuskan ke AppSheet Data dan UX. Mengapa mesti difokuskan ke UX? AppSheet Data dan UX, karena teman-teman nantinya akan terbagi, kalau langsung pemikirannya itu
belajar data, UX, dan behavior. Mending lebih fokus ke data dulu dan UX. Kalau data dan UX udah dikuasai, barulah kita ngomong mengenai behavior. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai AppSheet-nya sebelum kita melangkah lebih jauh ke detail yang akan kita pelajari? Oke, persilakan teman-teman yang ada persoalan sebelum ini bisa diajukan. Izin bertanya, Cigu, Pak Arnom. Oke, Mas. Ya, ini pertama terima kasih sekali nih ada kesempatan belajar dengan Mas Arnom dan Cigu Nurisam. Yang kedua, saya mau tanya, apakah kedepannya ini nanti, kan sekarang kan kita kan di basic kan ya. Nah, kita juga perlu nih basicnya sih sebenarnya seperti apa, karena selama ini kan otodidak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah nanti kedepannya ada sesi pertanyaan yang itu bisa secara intens, apakah ada pendamping atau langsung dijawab, mengenai kendala kita itu apa, misalnya kita bertanya secara teknis, kendala seperti ini, nah, apakah nanti ada sesi khusus kelasnya seperti itu, atau nanti via Zoom atau Telegram, itu akan mendapatkan penjelasan, demikian saja. Untuk satu malam dan 2 malam ini kita belajar asas-asasnya secara umum. Ya, nanti masing-masing peserta bikin aplikasi sendiri. Nanti di dalam membuat aplikasi itu ada kendala kan. Kenapa kok gini, kenapa kayak gini. Nah, itu semua soal berkaitan dengan masalah itu bisa diajukan nanti di dalam Telegram kita yang khusus itu. Nanti situ kita akan bincangkan lagi. Kita ada bersama kita ini Om Sukarti. Lalu menjawab ya, begitu ya. Iya, dipersilakan kalau ada soalan lain berkaitan dengan spreadsheet tadi. Ya, terima kasih Ciku. Ya, sama-sama. Dan Mas Arnom. Mas Arnom, kalau ingat nih, saya yang pernah beberapa kali japri WA, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke, untuk yang lain, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke itu? Kayaknya belum ada lagi ya Pak Arno. Jadi apalah. Izin bertanya, Ciku. Ada ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya terkait perbedaan tadi yang deploy sama prototype itu untuk keberlangsungan aplikasi, apakah dengan pakai prototype itu cukup ya? Atau nanti kalau misalnya pada akhirnya harus yang berbayar tadi yang deploy? Itu aja. Terima kasih. Ya, silakan Pak Arnom. Apa bedanya? Kalau untuk prototype sama deploy sih tergantung ya. Tergantung dalam, kembali lagi ke kitanya sebagai develop, itu digunakannya untuk apa masih cukup gitu, masih kita pakai sistem free, apa mau pakai sistem berbayar, ya kembali lagi ke pemakainya dan ke
Ini Pak, untuk kondisi mengharuskan pakai deploy itu ketika apa ya Pak ya? Misalnya Pak ya? Oke Mas, jadi gini Mas, untuk perbedaan antara prototype dan deploy itu sebenarnya kalau pengertiannya mungkin sudah pada tahu mungkin ya. Jadi saya akan berbicara mengenai garis besarnya. Dalam artian begini, mungkin kebijakan dari tiap perusahaan di mana kita bekerja itu beda-beda. Ada yang perusahaannya itu loyal, di mana ya udahlah nggak apa-apa pakai yang berbayar, yang penting sistem aplikasi yang kita buat ini nggak jadi masalah gitu. Ada juga yang sistem perusahaannya itu saya nggak mau ada budget lagi, pokoknya bagaimana caranya menggunakan sistem yang free bisa digunakan dan tidak ada trouble untuk pemakaian aplikasi dengan banyak user. Yaitu kita kembali lagi ke kitanya, gimana kita men-setting aplikasi kita biar bisa digunakan oleh beberapa user tanpa aplikasinya itu keblok. Gitu. Oh, berarti secara nggak langsung sebenarnya pakai free pun itu secara fungsi tetap ini apa ya, bisa secara fungsi apps itu tetap maksimal ya berarti ya, walaupun pakai yang free ya. Maksimal Mas, saya udah 3 tahun di perusahaan dan kebetulan saya nggak pernah pakai yang berbayar sampai saat ini. Oke, siap. Terima kasih infonya Mas Harnom. Sama-sama Mas, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi? Ya Pak, mau tanya Pak, boleh Pak? Boleh Mas, boleh Mas. Malam Mas Harnom, saya Rizal. Iya Mas, gimana? Dengar suaranya? Dengar Mas. Saya udah sekian lama gunain AppSheet, tapi kan masalah buat di print itu biasanya ke cloud dulu ya, nggak bisa di print langsung gitu ya. Jadi simpan file. Ya, sebenarnya AppSheet menyarankan kita untuk menggunakan cloud ya. Khusus. Tapi kita bisa juga men-setting aplikasi yang kita buat itu agar langsung nge-print-nya itu lewat save file. Nggak ada triknya kita buat langsung di print ke printer apa gimana gitu. Kalau saya sendiri belum dapat triknya sih. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, guru-guru kita, apakah ada triknya? Silakan untuk dibantu menjawab teman-teman kita yang belajar. Ya kalau mau print itu, kalau saya kita PDF-kan dulu laporannya, dia auto masuk ke email, terus baru di print. Mungkin untuk Sukardi ada cara lebihnya lagi kalau mau print langsung. Ya kemarin saya udah coba-coba carinya, cuma lihat di YouTube-nya Mas Sukardi Supriyadi pakai save file saya lihat. Tapi ada beberapa teman-teman yang lain pakai itu apa namanya? Kayak web itu, Pak. Pakai apa Mas? Web. Pada intinya mau untuk di PDF kan atau via HTML, intinya sama. Kemarin yang dibuat sama Bang Eko yang di grup kreator WhatsApp itu dia pengen mempercepat aja. Jadi istilahnya kalau AppSheet itu kalau harus kirim email atau save file dulu kan butuh waktu. Makanya dia itu menggunakan HTML, jadi dibuat versi HTML. Dia pakai hostingan, setelah itu baru di print. Itu aja caranya, tapi intinya sih tetap template itu harus berupa dokumen dulu baru di print. Ya, seperti itu. Sebenarnya untuk save file sendiri
ya memang butuh waktu karena kan mengenerate di struknya itu kan ya. Jika struknya sederhana sih sebenarnya cepat, nggak membutuhkan template yang terus kemudian siasatnya kan nanti penamaan dari PDF-nya sendiri itu biar save PDF sih daripada email, karena kalau email kan kita harus buka email. Kalau save PDN kita langsung buka PDF, langsung ada account print-nya kan, jadi tinggal di print. Mungkin sih kalau saya selama ini sih ke teman-teman yang minta dibikin aplikasi itu seperti itu. Jadi, saya bikin save file, jika memang dibutuhkan email ya saya tambahin workflow. Email kan ada bikin template-nya kan sekali, cuma tambahin workflow untuk email saja. Kira-kira sih kalau saya seperti itu. Oke, menambahkan dari Mas Supriyadi ya, mengenai cara kita bisa nge-print secara langsung pada itu ada sebenarnya fiturnya. Itu kita bisa menggunakan bantuan Zapier ya. Tapi untuk menggunakan Zapier-nya kita harus menggunakan versi yang berbayar. Itu yang pertama. Yang kedua, printer yang disupport sama AppSheet sebenarnya adalah printer versi 2.0 ya, yaitu di mana printernya itu udah berbasis Wi-Fi dan dihubungkan dengan cloud Zapier tersebut. Jadi printernya juga harus terus on, nggak bisa dia bekerjanya secara offline. Jadi kalau pakai printer Bluetooth ya nggak bisa sebenarnya kalau pakai sistemnya si AppSheet yang sebenarnya. Makanya dibutuhkan bantuan khusus, yaitu manualnya yang dikirimkan lewat email maupun kita bisa menggunakan save file. Itu sih. Oke deh, sip. Mantap Pak penjelasannya. Oke. Ya, lanjut. Oke, apa ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi AppSheet-nya langsung? Udah, lanjut. Suara-suara nggak kedengaran Pak Arno. Segi-segi. Oke. Sekarang kita akan masuk ke mencoba membuat aplikasi ya dari awal. Pertama-tama kita siapkan template-nya seperti ini. Saya sudah menyiapkan template-nya yaitu toko digital, di mana di template ini terdapat 4 sheet, yaitu katalog, beli, jual, dan supplier. Nah, template inilah yang akan kita jadikan aplikasi. Kita masuk ke AppSheet-nya, lalu kita klik make a new apps ya. Lalu start with your own data karena template-nya sudah ada, lalu kita isikan judul mengenai
aplikasinya, lalu kategorinya apa. Ini kalau kita nggak ngeklik kategorinya juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau buat teman-teman untuk menandai aplikasinya itu tujuannya buat apa, mungkin teman-teman juga bisa mengisi kategorinya. Setelah itu klik next, maka kita akan ditanyakan mengenai cloud mana. Ya, di sini saya menyingkronkan akun Upsheet saya ini ketiga cloud, Google, OneDrive, sama Dropbox. Nah, ini tujuannya yaitu begini, kan biasanya satu akun Google itu dikunci dalam versi free itu 15 GB. Kalau misalkan teman-teman ini mau tetap menggunakan akun tersebut, tetapi cloud-nya pengen nambah dan tujuannya itu saya pengennya pakainya yang gratisan, ya udah buat aja akun yang lain konekkan ke sini. Jadi di akun ini bisa mengambil dari data Google mana saja yang sudah dikoneksikan ke akun kita. Kita pilih Google. Nah, di sini template-nya kita select. Tunggu sampai si Upsheet bisa membaca tabel dari template yang sudah kita sediakan. Nah, di sini kita telah sukses mengkoneksikan Excel kita menjadi sebuah aplikasi. Tetapi ini saja ya, sampai dengan saat ini belum cukup karena ini belum kita setting. Bakal tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena butuh settingan untuk dari setiap kolomnya. Settingan dari perintah-perintahnya. Nah, selanjutnya kenapa pada saat kita mengunggah spreadsheet atau Excel yang dijadikan aplikasi hanya terbaca satu tabel saja di sininya, padahal template kita itu terdiri dari 4 tabel, yaitu katalog, beli, jual, dan supplier. Si Upsheet hanya bisa membaca kolom paling kiri yang dijadikan aplikasi. Lalu untuk tabel lainnya gimana? Itu diunggah secara manual. Ya, caranya ada 2 cara. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di data table ini ya. Itu di atas ada beli, jual, supplier. Jadi teman-teman tinggal mengklik saja. Seperti ini. Secara otomatis, Upsheet menyarankan tabel tersebut untuk diunggah dan dijadikan aplikasi. Nah, di sini kalau kita tabelnya banyak dan misalkan saya pengennya itu habis katalog, saya pengen tabel yang kedua yang diunggahnya ini tabel B, C, D gitu ya. Teman-teman juga bisa mengklik new table ini ya. Lalu toko digital, lalu pilih tabel mana. Yang kedua, ketiga, keempatnya itu biar beruntun gitu. Nah, trik yang kedua, jika kita menggunakan jika kita menggunakan 2 spreadsheet, maka teman-teman klik new table ini, lalu kita arahkan ke browser Promore Data, lalu pilih akunnya, lalu cari filenya. Jika teman-teman menggunakan 2 spreadsheet. Tetapi, kalau teman-teman hanya menggunakan 1 spreadsheet, teman-teman tinggal klik aja toko digital atau bisa menambahkan secara langsung di sini. Nah, kalau tabel
semua tabel berdasarkan template yang akan dijadikan aplikasi itu sudah terupload semuanya ke AppSheet, maka hal yang paling penting adalah teman-teman harus men-setting dulu perintah untuk setiap tabelnya. Caranya teman-teman tinggal mengklik salah satu tabelnya, sini ya, nanti satu-satu dikliknya. Di sini ada table name, ini berdasarkan pembacaan dari table spesifik kita. Ya, katalog berarti isinya katalog. Lalu di sini ini yang disebut dengan perintah tabelnya, di mana kita bisa mengupdate, mengadd, mendelete atau membaca saja, tergantung dari template tersebut dengan alur seperti apa yang akan dijadikan aplikasinya. Yang kedua, pastikan storage-nya udah benar ya. Sourcepath ini adalah storage-nya, template-nya seperti ini. Kalau worksheet name qualifiers ini adalah tabelnya. Data source-nya Google, source ID-nya ini otomatis di regenerate sama AppSheet. Source for image-nya default ya. Kecuali kalau teman-teman menggunakan paket business plan, nanti untuk source for image filenya ini bisa kita setting. Lalu ada filter exciting row, di mana kalau kita mengaktifkan filter exciting row, segala jenis inputan kita ketika kita save maka dia itu akan hilang. Seperti contohnya pada tampilan aplikasi ini tidak ada data. Padahal datanya itu ada, cuman di aplikasi disembunyikan. Jadi untuk teman-teman yang belajar jangan dulu menggunakan filter exciting row-nya. Lalu di sini juga ada filter ya, di mana filter di sini yaitu filter baku. Berbeda dengan fungsi slice. Kalau fungsi slice dia itu tidak baku. Lalu ada akses mode ya. Ini biarin aja app creator. Lalu ada share. Biarin aja. Lalu ada skala. Gunakan. Ini mending di setting seperti ini aja. Dan lokalis. Lalu ada dokumentasi. Tujuan dari dokumentasi ini sebenarnya bekerja secara tim. Dari fungsi dari tabel ini. Oke. Jadi kita setting dulu nih kebutuhan dari setiap tabelnya. Apa udah cukup atau belum? Misalkan kalau untuk katalog, saya pengennya itu dia hanya menambahkan data saja tanpa bisa mengupdate data. Ya udah klik aja salah satu gitu. Atau saya hanya bisa mengupdate saja. Ya udah klik update. Jadi kita hanya bisa mengupdate data. Jika kita klik salah satu delete doang, berarti kita hanya bisa menghapus saja datanya. Dan jika kita read only, kita hanya bisa membaca tanpa bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, jika settingan untuk setiap tabelnya udah oke, barulah kita ngomongin ke kolom. Ya, kolom di sini juga terdapat 4 tabel, di mana kan kita barusan mengunggah 4 tabel, maka di sini muncul berdasarkan sheet-nya. Nah, kita klik salah satu sheet, maka akan muncul beberapa kolom sesuai dengan kolom yang sudah kita sediakan per sheet-nya. Nah, selanjutnya ada name ya, di sini name. Name ini di bawahnya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai selanjutnya. Ini dibacanya oleh AppSheet mulai dari sini. Mulai dari sebelum A. Ini angka 1, A itu angka 2, B itu angka 3. Lalu ada gambar pensil di bawahnya ini. Gambar pensil ini merupakan properti dari kolom. Ya. Nantinya kita bisa mengklik. Nah, di sini ada settingan. Lalu selanjutnya ini adalah nama dari
kolom header yang sudah kita sediakan, lalu ada tipe itu perintah untuk kolom yang sudah kita sediakan, mau dikasih perintah apa, kata kunci, ya, kata kunci dari aplikasi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, jika kita menggunakan aplikasi AppSheet, maka kita bekerja secara skematik atau bekerja secara sistem. Jadi, kalau di Excel misalkan itu dalam artian kita bisa semau kita mau kayak gimana juga gitu ya, mau settingnya, menambahkan formula kayak mau menambahkan hitungan gitu di luar kolom header ini nggak jadi masalah. Tetapi kalau di AppSheet itu jadi masalah, nanti aplikasi kita jadi error. Seperti contohnya untuk misalkan di kode produk ini ada angka yang sama, kalau di Excel jadi masalah, tetapi kalau kita di AppSheet itu jadi masalah. Yang kedua, masalahnya itu mungkin teman-teman yang sering bekerja secara di Excel, untuk penambahan kita bisa menambahkan di kolom yang kosong, tidak ada kolom headernya, untuk membantu sebagai perhitungan doang, misalkan. Nah, di AppSheet itu nggak bisa kalau template tersebut dikoneksikan dengan AppSheet, karena nantinya aplikasi kita akan jadi error. Jadi, kita harus memilih dulu kolom mana yang akan dijadikan kata kunci, dan menghapus beberapa kolom yang tidak digunakan. Tujuannya apa? Yaitu biar kita tidak salah. Nah, label ini adalah tampilan dari kata kunci. Label ini akan berpengaruh jika kita menggunakan sistem referensi, yaitu di mana kita akan mengambil data dari tabel lain. Maka label ini sangatlah bermanfaat jika kita menggunakan sistem referensi dengan mengkoneksikan dua tabel. Tetapi jika teman-teman hanya menggunakan satu sheet, itu nggak jadi masalah, labelnya mau ditaruh di mana aja. Ketiga, ada formula. Ya, formula ini adalah sistem formula yang disediakan oleh AppSheet. Formula di sini sifatnya baku. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada initial value, ini juga sama. Ini adalah formula, tetapi formulanya itu tidak baku, hanya sebagai inisial. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka nilai 2 itu masih bisa dirubah jika kita menggunakan formulanya itu yang ada di initial value. Tetapi kalau teman-teman mengisinya itu di formula, 1 tambah 1 tetap 2, nggak bisa dirubah lagi angkanya. Lalu ada show ini yaitu untuk menampilkan kolom atau menyembunyikan kolom. Kita tinggal mengklik di sini. Ya. Ada juga editable di mana kolom tersebut bisa kita setting apakah kolom tersebut bisa diedit ataupun tidak bisa diedit. Dan require kolom tersebut wajib diisi atau tidak wajib diisi. Teman-teman bisa men-settingkan dengan cara mengaktifkan atau menonaktifkannya. Selanjutnya ada display name, yaitu fungsi dari display name ini untuk mengganti nama kolom ini. Misalnya kode produk kita ganti kode barang, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman merubah displicitnya, atau teman-teman bisa merubah langsung di display name-nya untuk kode produk tersebut yang diubah menjadi kode barang. Dengan syarat harus pakai tanda petik ya. Tanda petik awal sama tanda petik terakhir. Nah, untuk teman-teman yang mau menambahkan, menghapus kolom, mengupdate atau mengganti nama kolom, wajib regenerate struktur. Caranya di sini. Jika teman-teman saya aplikasi saya udah jadi nih, tapi saya mau menambahkan kolom, itu contohnya seperti ini. Kalau ini kita tambahin ini ya. Nah, kolom yang barusan kita tambahkan ini tidak akan terbaca oleh AppSheet secara langsung. Untuk bisa terhubung dengan AppSheet kolom tersebut, maka kita wajib regenerate struktur. Jika tidak, maka nantinya kolom tersebut akan berantakan
yang nantinya misalkan profit ini harus isi di profit, dia akan diisinya di sini. Jadi yang dibacanya itu sampai dengan sini. Karena ada pergeseran kolom. Nah, caranya yaitu kita regenerate struktur. Are you sure? Ya, kita klik yes. Nah, maka kolom tersebut sudah terbaca. Gimana kalau misalkan di delete? Ya tinggal delete aja. Tapi wajib regenerate struktur. Nah, seperti ini. Kalau yang bosan kita tambahkan atau kita delete itu udah hilang seperti biasanya. Oke. Lalu deskripsi ini hampir sama kayak display name, dia juga bisa merubah. Di teman-teman bisa menambahkan di display name atau deskripsi ya untuk penggantiannya. Perbedaannya yaitu jika di display name dia hanya beberapa karakter. Hampir 50 karakter lah untuk display name. Tapi kalau kita isinya di deskripsi itu bisa lebih dari 50 karakter kolom yang ditampilkannya. Kolom seperti ini ya. Nah, kode produk. Kalau kode barang masih bisa ditulisnya itu di display name. Tetapi kalau misalkan tulisannya ini detailnya ini panjang ya, maka teman-teman bisa juga mengisinya di description. Selanjutnya ada search. Ini di mana kita bisa mencari data kita di sini. Misalkan kita isi kita mau mencari katalog barang misalkan produk A. Kita tinggal tulis aja di sini, maka akan muncul produk A-nya. Jika nantinya di database-nya itu ada beribu-ribu atau berpuluh-ribu produk ya. Selain produk, apa aja yang bisa di-scan-nya? Yaitu yang bisa di-search-nya, ini data ini. Kode produk, nama produk, satuan, kategori, gambar produk, harga beli ya. Kalau gambar itu nggak bisa kita search. Harga jual, misalkan harga jual, tergantung dari kita menceklis search-nya itu di mana aja. Lalu ada scan, itu jika kita menggunakan sistem scan barcode atau OCR ya, kita juga bisa men-setting di sini. Ada NFC dan PI. Tapi untuk MSC dan PI nggak akan saya jelaskan, karena saya belum pernah menggunakan fitur NFC sama PI ini. Nah, selanjutnya untuk membuat aplikasi setelah dari table ya, kita wajib men-setting dulu untuk perintah setiap kolomnya. Tujuannya untuk apa? Agar aplikasi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti contohnya ini, di mana untuk harga beli masih teks ya. Sedangkan harga beli itu harusnya price. Maka perlu teman-teman setting. Ya perlu teman-teman setting yaitu di tipe ini dulu. Ya. Jadi untuk kode produk misalkan kebutuhannya untuk apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseluruhan dari tipenya. Nah, kita akan di luar dari kolom ini ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tipe address itu untuk apa, tipe ini untuk apa. Nah, kalau tipe address itu yaitu untuk alamat. Jadi kalau kita mengketikkan alamat, misalkan Jalan Ahmad Yani, maka dia akan merekomendasikan alamat tersebut berdasarkan data lat long saat ini kita berada, data terdekatnya apa. Dan nanti ke belakangnya untuk detailnya itu akan dibaca berdasarkan pembacaan dari Google. Cuman saya tidak menyarankan
untuk alamat itu menggunakan address. Karena apa? Karena untuk sistem pembacaan Google wilayah Indonesia itu masih acak-acakan, belum tertata rapi. Misalkan Jalan Ahmad Yani nomor 45, mungkin jalannya udah benar, tetapi untuk desa dia yang salah. Kecamatannya benar, kabupatennya benar. Kadang kebalik, nama kecamatannya salah, tapi nama desanya benar, gitu. Jadi saya seringnya menggunakan long tag ya, long tag yang ini. Kelemahan long tag itu diisi secara manual, berdasarkan kita bertanya alamat saat ini kita berada di mana. Oke, selanjutnya ada apps. App ini digunakan untuk membuat launcher. Jadi teman-teman misalkan yang udah membuat aplikasi banyak, misalkan ada 10, saya pengen aplikasi 10 tersebut menjadi icon kan di aplikasinya. Saya terlalu banyak nih iconnya, saya pengen satu icon aja lah, tapi bisa mencakup keseluruhan aplikasi, bisa aja. Teman-teman buat launchernya, satu launcher yang bisa menggabungkan satu aplikasi menjadi beberapa aplikasi. Maka gunakan app. Nah, app ini ngambil dari mana? Linknya, yaitu dari sini pembacaan ID kita. ID dari aplikasinya. Ini adalah ID. Mulai dari sama dengan sampai dengan sebelum N. Ini ID aplikasi kita untuk toko digital ini. Nah, si AppSheet membaca ID ini untuk di warning jika aplikasi toko digital ini sudah digunakan. Berapa user ya, si AppSheet membacanya ini, ID ini. Maka kalau kita cloning, si AppSheet nggak bakal bisa ngetahui, padahal aplikasinya sama gitu. Itu dari sistem. Maka teman-teman, saya pengennya pakai yang free, pengen cepet, ya udah cloning aja. Itu nggak bakal ketahuan sama si AppSheet-nya. Oke, selanjutnya ada change counter, change location, dan change timestamp. Ini tujuannya untuk apa? Kalau change counter, yaitu kita bisa mengetahui udah berapa kali data kita ini diedit, ya. Walaupun yang dieditnya itu, misalkan ini adalah menu katalog ya. Taruhlah kita di menu katalog ini ada produk A. Di produk A itu kan pastinya ada satuannya kan, kategorinya kan, gambar, harga beli, harga jual. Nah, kita bisa tahu untuk produk A ini itu udah diedit berapa kali. Walaupun misalkan kita editnya itu cuma satuan, dia bakal kehitung. Kita edit kategori, selanjutnya kita edit kategori, dia bakal kehitung. Jadi tergantung dari berapa kali dia save-nya. Misalkan dia save hitung sekali, save hitung 2 kali, gitu. Berdasarkan jumlah berapa kali aplikasi kita ini inputannya itu diedit untuk change counter. Kalau change location, dia akan memberikan info lokasi kapan terakhir data kita ini diedit di mana, yaitu berupa koordinat. Ada lagi mengenai change timestamp. Kalau change timestamp ini yaitu pada pukul berapa, tanggal dan pukul berapa data produk A ini diedit. Ya, jadi mengenai change ini yaitu kita bisa mengetahui kapan, berapa kali, di mana, dan kapan data kita ini diedit. Selanjutnya ada menu color, ya. Menu color ini yaitu menu warna. Biasanya saya menggunakan color ini sebagai penanda doang. Nah, menu color ini jika kita mengklik menu color, maka kita wajib mengisikan colornya atau mendaftarkan warnanya. Jika tidak, maka akan terjadi error seperti ini.
aplikasi kita seolah-olah tidak bisa kebuka, ya. Unable to fact definition. Please contact the apps creator. Artinya, mengapa? Kalau aplikasinya seperti ini, maka aplikasinya itu tidak akan bisa dibuka untuk user, ya. Nah, fungsi error ini ada error kuning dan ada error merah. Kalau error kuning itu artinya ada beberapa hal yang tidak bisa dibaca oleh website, tetapi tidak mengakibatkan aplikasi tersebut tidak bisa kebuka. Berbeda dengan warna merah. Kalau warna merah itu, si website kasih tahu bahwa ada struktur yang benar-benar menyebabkan aplikasi kita error. Nah, si website juga kasih tahu nih, strukturnya di mana, yaitu di produk untuk kolom tipe color. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada error, baik itu errornya warna kuning maupun merah, teman-teman tinggal membaca aja. CFC udah ngasih tahu, ini nih yang errornya ini. Gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung. Nah, tipe color ini yang disupport sama Fsheet itu ada 8 warna. Dan cara untuk mendaftarkannya, teman-teman klik properties-nya, pensilnya, klik di sini. Lalu di sini ada tipe detail, ya, tipe detail, lalu ada value. Nah, disinilah kita mendaftarkan warnanya. Nah, ada 8 warna yang bisa disupport sama Fsheet, ya. Warna-warna tersebut yaitu yang ini. Red, green, white, black, yellow, purple, blue, orange. Selain dari warna ini tidak bisa terbaca oleh Fsheet. Seperti contohnya pink, cyan, ya itu nggak bisa dibaca sama Fsheet. Hanya 8 karakter warna yang bisa dibaca oleh Fsheet dengan penulisan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia gimana? Ya nggak bisa. Karena yang didaftarkan sama Fsheet di sistemnya hanya 8 warna seperti ini. Oke, selanjutnya ada menu depth, ya. Menu date ini yaitu untuk menunjukkan tanggal, seperti contohnya ini.